Gadis ini sangat manis. Dan juga pintar. Tidak tinggi. Dia menambahkan alas di sepatunya. Untuk menambah tinggi badannya. Latihan melempar dan terlempar sempurna. Ke kepala seorang polisi. Harus bilang tepat atau tidak tepat ya. Latihan meninju dengan giat hingga kantong tinju pun terbang. Perempuan ini dipanggil Wu Yue. Dari kecil sudah membuat orang iri. Impiannya adalah menghukum kejahatan dan menyebarkan kebaikan. Menangkap semua orang jahat. Kemudian berhasil mendaftar menjadi polisi. Di tempat latihan dia adalah sumber kebahagiaan semua orang. Dan juga orang yang paling diperhatikan oleh kapten. Dia pantang menyerah. Demi mengejar impiannya, dia semakin berusaha dan terus berlatih. Hari ini, para polisi wanita tidak lama masuk ke tim. Dan dihadapi kasus yang besar. Laki-laki itu dipanggil DX, Long Shao dan Kun Ye. Tangkap semuanya. Rencana kali ini sangat mudah. Yaitu menyuruh semua polisi wanita berpura-pura menjadi penari. Di saat Long Shao dan Kun Ye bertransaksi, kita langsung menangkapnya. Long Shao sangat tertarik dengan Wu Yue yang tampil di atas panggung. Ternyata Wu Yue dan Long Shao sebelumnya pernah bertemu. Hari itu di siang bolong. Wu Yue melihat orang yang menangkap seorang perempuan. Dia yang selalu mementingkan keadilan. Langsung berlari menghentikan mereka. Di saat itu Long Shao menodongkan pistol. Dan terjadi konflik. Melihat muka Wu Yue, Long Shao pun teringat. Hari itu dia tidak takut sama sekali. Menunggu sangat lama. Kun Ye yang sudah berjanji dengan Long Shao tidak datang. Tapi malah datang sekelompok wanita misterius baju hitam. Ternyata adalah anaknya Kun Ye yang bernama Sasa. Sasa menyukai Long Shao. Bersiap untuk menggunakan kesempatan ini dan menyatakan perasaannya. Tapi ditolak oleh Long Shao. Brengsek, Sasa yang bertindak gegabah. Mengeluarkan pistol dan ingin menembaknya. Polisi wanita yang menyamar langsung menghentikan tembakan. Sedangkan Wu Yue ditabrak orang. Dan jatuh ke pelukan Long Shao. Dan pingsan. Di saat Wu Yue siuman, tak disangka. Ternyata Long Shao berada di depannya. Dan selalu berada di sampingnya. Setelah Long Shao pergi, kapten yang masuk ke ruang pasien memberikan Wu Yue tugas yang baru. Yaitu menggunakan kesempatan ini. Mendekati Long Shao dan mencari bukti perbuatan jahatnya. Hari ini, Long Shao datang lagi ke ruang dansa. Wu Yue yang diperintahkan untuk mendekati Long Shao sedang bersiap untuk naik panggung. Tapi mesin rekaman agar Wu Yue bisa pura-pura nyanyi saat itu rusak. Wu Yue yang tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa memulai nyanyiannya. Namun suaranya tidak sebanding dengan parasnya yang cantik. Penonton di bawah meledekinya. Tapi tidak tahu, Long Shao ini aneh. Dia malah suka dengan suaranya Wu Yue. Bahkan memberikan Wu Yue bunga mawar. Dan juga ingin mengantarkan Wu Yue pulang. Wu Yue yang tidak tahu harus bagaimana. Di bawah perintah kapten, hanya bisa mengiyakan permintaan Long Shao. Setelah Long Shao mengantar Wu Yue pulang, baru bersiap untuk pergi. Tiba-tiba mendengar suara minta tolong dari dalam rumah. Lalu langsung balik ke sana dan menemukan. Ternyata ada si bos ruang dansa. Karena suara Wu Yue membuat banyak pelanggan yang pergi. Sengaja mencari masalah di rumah Wu Yue. Kesempatan Long Shao menjadi pahlawan di mata Wu Yue pun tiba. Dia memajukan badannya lalu memukul si bos. Lalu membantu Wu Yue mengeluarkan uang sebesar 500. Untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya di depan matanya itu semuanya adalah polisi. Tujuannya adalah memberikan kesempatan untuk Wu Yue semakin dekat dengan Long Shao. Kapten yang menyamar menjadi bos. Karena melihat Long Shao yang menatap Wu Yue, dia memukul Long Shao. Wu Yue yang berbaik hati melihat Long Shao yang dipukul karenanya. Hatinya mulai merasa bersalah. Wu Yue dan Long Shao pun semakin dekat. Dan tercipta suatu hubungan. Melihat Long Shao yang memberikan kalungnya, Wu Yue juga tidak tahu. Dirinya juga jatuh cinta apa tidak kepada si brengsek. Hari ini Kun Ye di acara ulang tahunnya Sasa mengundang Long Shao dan membicarakan transaksi mengenai barang terlarang. Siapa sangka, semua ini diam-diam didengar oleh Wu Yue dari kamar sebelah. Ternyata Long Shao benar-benar menjual barang terlarang. Wu Yue yang kecewa perlahan-lahan pergi. Dan ditahan oleh Sasa. Sasa yang tidak suka dengan Wu Yue.
dan melihat dia berada di pesta ulang tahunnya, menjadi sangat marah. Semua orang yang melihat Wu Yue dan Long Shao yang segera tiba pun melindungi Wu Yue. Lalu di depan semua orang, melamar Wu Yue untuk menikah. Wu Yue tanpa pikir panjang, langsung kabur. Tugas polisi gagal. Semua orang mencurigai Wu Yue sudah membocorkan informasi. Kapten pun melarang Wu Yue bertemu dengan Long Shao. Dan karena Wu Yue yang tiba-tiba pergi meninggalkan Long Shao, dia yang merasa tidak tenang. Tidak lagi bertanya-tanya, langsung mencari Wu Yue, dan datang melapor ke polisi. Ini juga membuat penyelidikan polisi menemui jalan buntu. Kapten harus membiarkan Wu Yue kembali ke sisi Long Shao. Di sisi lain, Sasa yang mengetahui Long Shao akan menikahi Wu Yue, menjadi frustasi. Kun Ye demi melindungi anak perempuannya, memerintah orang untuk menyelakai Long Shao, dan bermaksud menghancurkan acara pernikahan mereka. Tapi barang terlarang, yang dari awal sudah diketahui oleh Wu Yue. Wu Yue masih memilih untuk mempercayai Long Shao. Setelah dia melihat barang itu dengan mata kepalanya sendiri, dia merasa dirinya sudah ditipu. Lalu mengeluarkan keberaniannya, mengorbankan perasaannya. Dia menemukan Long Shao dan menyuruhnya untuk mengaku dan menyerahkan diri. Tapi Long Shao dijebak. Buktinya kuat dan kapten berusaha menangkapnya dan membawanya yang tidak berdaya, lalu memecat Wu Yue. Dan Sasa yang mengira Wu Yue ingin menyelakai Long Shao, sama sekali tidak terpikirkan dia menodongkan pistol ke Wu Yue. Lalu tembakan itu malah terkena Long Shao yang berusaha melindungi Wu Yue. Sasa pun juga ditangkap karena hal itu. Kun Ye mengeluarkan anaknya dari penjara dan bekerja sama dengan kapten untuk menyelakai Long Shao. Wu Yue yang diam-diam mendengar percakapan itu, memutuskan menemui Long Shao yang sedang mabuk di malam itu, untuk menggagalkan transaksi Long Shao besok pagi, dan menggunakan caranya sendiri untuk melindungi Long Shao. Dirinya yang tidak bisa minum alkohol. Tak terasa dia tertidur karena mabuk. Di saat dia sudah bangun, Long Shao ternyata sudah tidak ada. Hanya tertinggal sebuah surat, mengenang kenangan yang mereka lewati. Semuanya kembali muncul di bayangannya. Dia berlari keluar dan menemui Long Shao. Dia masih ingin Long Shao menyerah, dan akhirnya mengeluarkan isi hatinya. Dia bersedia menunggu Long Shao 10 tahun, 20 tahun ataupun selamanya. Tapi Long Shao tekadnya sudah bulat. Long Shao pun mulai transaksi dengan Kun Ye. Dan tiba-tiba para polisi muncul, menangkap penjahat, dan membuka isi kotak itu ternyata hanyalah batu. Ternyata Long Shao dari awal sudah tahu akan dicelakai. Kemudian membuang isi barangnya. Kapten yang merasa dibodohi pun marah dan malu. Lalu menangkap Kun Ye. Tapi Kun Ye dengan cepat menangkap Wu Yue sebagai tahanan. Dan di saat itu, Long Shao sekali lagi mengorbankan dirinya demi Wu Yue. Dia bermaksud menggantikan nyawanya dengan Wu Yue. Sebenarnya Long Shao bukanlah orang jahat. Dia hanya ingin melakukan bisnis. Tapi Kun Ye tidak mendengarkan bujukan. Long Shao harus menghancurkan semua barang yang dia beli. Dan barang itu dari awal sudah dibuang ke laut. Di situasi yang kritis, Wu Yue menginjak kaki Kun Ye, dan menahannya jatuh ke tanah. Kun Ye pun ditangkap polisi. Dan selesai. Ini pasti satu-satunya adegan yang dilihat semua orang. Film kejahatan yang tidak ada adegan memukul. Tapi tidak bisa dibilang juga. Keterampilan akting Tan Song Yun dan aktor lainnya benar-benar bagus. Meskipun 8-9 tahun berlalu. Hei! Masih meninggalkan ingatan yang dalam.